Hai, jumpa lagi dengan saya Ivan, marketing dari software akuntansi Accurate. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendemonstrasikan produk yang kami miliki, yakni Accurate Software Akuntansi. Dan yang akan saya demokan kali ini adalah Accurate Online. Sebelum Anda membuat database, Anda harus memiliki akun Accurate terlebih dahulu. Nah, cara untuk membuat akun Accurate adalah dengan cara login di website resminya, yakni accurate.id. Kemudian nanti pilih daftar sekarang kalau misalkan belum memiliki akun. Kalau sudah memiliki akun, Anda tinggal memasukkan email ataupun passwordnya, dan Anda bisa langsung mengakses database-nya. Nah, untuk meng-create database, Anda tinggal menambahkan saja data usaha baru dengan nama usaha serta bidang usaha yang Anda miliki saat ini. Saya akan contohkan dengan retail center. Perlu diketahui kalau Accurate Online membutuhkan internet akses, dan aksesnya pun menggunakan browser. Jadi pastikan sebelum Anda mengakses Accurate Online, internet Anda harus stabil. Kalau tidak stabil, maka akan berpengaruh juga terhadap akses yang ada di Accurate Online nantinya, termasuk pada penginputannya. Oke, pada tampilan utamanya Anda akan dihadapkan pada berita, yakni update-update terbaru dari Accurate Online. Kemudian ada dashboard. Di sini dashboard adalah widget. Jadi Anda akan ditampilkan halaman utamanya dan bisa memilih fitur-fitur atau widget apa yang ingin Anda tampilkan. Kemudian kita ada menu pengaturan, yakni preferensi untuk pengaturan awalnya, jadi nama perusahaan, kemudian fitur-fitur apa saja yang Anda butuhkan, sampai pada settingan-settingan akunnya. Anda bisa setting di bagian preferensi. Kemudian kita ada pengguna, yakni untuk menambahkan user baru. Jadi jika Anda memiliki lebih dari satu user, nanti Anda harus menambahkan user dengan level akun tertentu, dan Accurate memiliki dua level akun. Yang pertama adalah operator, yakni akun atau user yang dibatasi aksesnya, sedangkan administrator adalah user yang memiliki akses penuh terhadap database yang Anda miliki. Untuk settingan operatornya, Anda bisa lihat di menu akses group. Kita memiliki dua pembatasan akses. Yang pertama terbatas pada waktu. Kita bisa batasi waktu akses di dalam database kita, atau bisa mengikuti pembatasan yang ada di preferensi, yakni kita menuju ke menu hak akses. Nah, di sini Anda bisa membatasi
user operator tergantung pada job description-nya masing-masing. Kemudian kita lanjut ke menu berikutnya, yakni ada penomoran untuk penomoran faktur, surat jalan dan sebagainya. Desain cetakan di sini untuk mengedit atau mendesain cetakan yang Anda miliki atau template yang Anda miliki. Jadi seperti kalau misalkan Anda punya desain template faktur penjualan, nah Anda bisa editnya di sini. Kita ada fitur approval untuk penyetujui transaksi, di mana kita bisa memilih transaksi apa saja yang membutuhkan approval. Jadi kalau misalkan belum di-approve oleh user administrator, maka transaksi tersebut belum tersimpan di database kita atau bisa dikatakan masih pending. Untuk menu terakhir adalah Accurate Store. Di sini Anda bisa menjumpai add-on yang Anda butuhkan, seperti misalnya Accurate Manufaktur, kemudian Accurate Post, Cost and Profit Center, dan sebagainya. Perlu diketahui kalau misalkan add-on yang ada di Accurate Store memiliki biaya lain atau terpisah dari biaya berlangganan Accurate Online. Kita ada menu Accurate Post kalau misalkan Anda membutuhkan point of sales. Untuk settingannya nanti kita bisa setting di sini. Kemudian kita lanjut ke menu perusahaan. Nah, di menu perusahaan ini ada beberapa fitur seperti mata uang jika Anda memiliki multi currency. Kemudian ada departemen kalau misalkan Anda ingin melihat departemen laba ruginya. Ada pajak untuk settingan pajaknya 11% PPN. Syarat pembayaran atau terminnya, term of payment-nya. Jadi seperti kalau misalkan Anda memiliki batasan-batasan tertentu untuk customer Anda ataupun supplier Anda, pengiriman FOB. Dan di sini yang menarik ada fitur kalender. Kalender ini fungsinya untuk sebagai reminder. Jadi Anda bisa melihat jadwal pembayaran gaji, jatuh tempo hutang maupun jatuh tempo piutang, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke menu buku besar. Di menu buku besar ada yang namanya akun perkiraan. Nah, akun perkiraan ini adalah jantung dari Accurate. Jadi seperti akun perkiraan yang ada di akuntansi pada umumnya, Accurate juga memiliki akun perkiraan dan sudah sesuai dengan standar akuntansi Indonesia. Jadi misalkan Anda ingin atau Anda belum memiliki akun perkiraan, Anda bisa mengambil akun yang ada di Accurate. Namun jika Anda sudah memiliki akun perkiraan dan ingin mengimportnya ke Accurate, itu juga bisa. Ada pula fitur pencatatan beban, pencatatan gaji, hingga ke jurnal umum atau yang kita sebut sebagai jurnal manual. Jadi di sini Anda bisa melakukan input jurnal balik. Namun jangan khawatir karena setiap transaksi yang ada di Accurate sudah dijurnalkan secara otomatis dan dijadikan laporan keuangannya juga secara otomatis. Jadi Anda tidak perlu lagi menginput jurnalnya seperti itu. Kita bisa lihat histori akun, dan log aktivitas ini adalah menampilkan
aktivitas-aktivitas yang ada atau yang sudah diinput di Accurate, baik itu pengentrian, mengubah transaksi, ataupun menghapus transaksi. Semuanya tercatat di Accurate. Jadi ini seperti rekam jejak. Setiap user yang menginput, mengentry transaksi, mengubah transaksi, ataupun menghapus transaksi akan kelihatan di log aktivitas jurnal ini. Kemudian kita masuk lagi ke menu kas bank. Jadi di menu kas dan bank ini ada pembayaran. Kalau misalkan kita mengeluarkan uang dari kas ataupun dari bank, kita tinggal pilih saja. Kemudian kita nanti memilih akunnya. Misalkan terdapat pembayaran biaya tagihan listrik atau yang lain, kita bisa entry. Nah, di sini saya contohkan ada biaya zakat dan donasi, misalnya seharga 400.000. Otomatis nantinya saldo yang ada di bank BCA ini akan berkurang dan pencatatan beban biayanya ini akan bertambah ketika kita melakukan penyimpanan. Kita juga bisa langsung melihat transaksi jurnalnya jika Anda ingin melihat jurnalnya. Jadi jurnalnya seperti ini, biaya zakat dan donasi terhadap akun bank BCA. Jadi pada intinya modul pembayaran adalah seperti BKK atau bukti kas keluar, dan modul penerimaan ini seperti BKM atau bukti kas masuk. Kita terima uang nanti dari mana? Dari akun bank atau dari akun kas kah? Seperti itu. Kita juga memiliki fitur transfer bank. Jadi misalnya Anda mau memindahkan saldo dari bank ke kas kecil atau sebaliknya dari kas menuju bank, kita bisa melakukan perpindahan saldo itu di transfer bank. Otomatis saldonya juga akan berpindah seperti itu. SmartLink e-banking ini adalah connect otomatis di bank yang Anda miliki. Namun kita perlu memasukkan kode atau harus registrasi terlebih dahulu ya. Jadi ada beberapa pilihan bank yang bisa Anda integrasikan ke Accurate, mulai dari BCA, Mandiri, OCBC, BRI, BNI Permata, UOB, dan Danamon. Selanjutnya kita ada rekening koran. Jadi di sini ada seperti rekening koran pada umumnya yang ada di bank. Anda bisa melihat transaksi yang ada di bank Anda melalui rekening koran yang ada di Accurate. Seperti itu. History bank menampilkan transaksi yang sudah terinput di Accurate atas bank yang dipilih atas kas yang dipilih. Kemudian rekonsiliasi bank adalah pencocokan rekening antara rekening fisiknya atau rekening yang ada di bank pada rekening koran yang ada di Accurate, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke modul penjualan. Modul penjualan ini berkaitan dengan transaksi kepada customer. Alurnya pun kita ada mulai dari penawaran penjualan, pesanan penjualan, pengiriman pesanan, faktur penjualan, hingga ke penerimaan penjualan ataupun
retur penjualan. Semua alur yang ada di Accurate bisa Anda gunakan atau bisa juga Anda sesuaikan dengan SOP yang ada di perusahaan Anda. Kalau misalkan Anda menggunakan pesanan penjualan, berarti kita mulai melakukan pengentrian data dari pesanan penjualan. Kita tinggal tarik nama customer-nya yang ingin melakukan pembelian. Contohnya adalah Abadi Phone Center. Kemudian kita tinggal pilih barang yang ingin dipesan oleh customer tersebut. Misalnya konektor. Kita bisa pilih juga kuantitasnya berapa. Kalau misalkan ada satuan lain, kita bisa multi satuan di Accurate. Harga jual mau di default, dikunci bisa, atau mau diganti otomatis juga bisa. Tergantung SOP yang ada di perusahaan. Kemudian diskon kita bisa bertingkat, misalnya 5+5% atau 1 diskon aja, nggak ada masalah di Accurate. Nah, otomatis dia akan langsung menghitung rupiahnya. Kalau misalkan tidak ada diskon, ya tinggal kita hapus aja, seperti itu. Kita tinggal lanjutkan aja setelah selesai. Ini adalah fitur kalau menggunakan approval, tapi kalau tidak ada, tidak perlu ya, tidak usah digunakan gitu ya. Dari pesanan penjualan tadi, kita masuk ke pengiriman pesanan. Di pengiriman pesanan, kita tinggal tarik datanya saja. Jadi kita pilih customer-nya, kemudian tinggal kita ambil dari pesanan penjualan yang sudah kita entry. Pasti datanya cocok. Seperti itu. Jika barang yang dipesan customer misalnya kurang dari yang ada di gudang, kita bisa melakukan pengiriman parsial. Atau kalau misalkan mau dikirim secara langsung, secara keseluruhan, itu juga bisa. Jadi, stok akan berkurang dari gudang kita ketika kita menyimpan transaksi di pengiriman pesanan. Setelah dari pengiriman pesanan, kita akan lanjut ke faktur penjualan atau timbul invoice kepada customer tersebut. Caranya adalah kita entry pelanggannya, kemudian kita masuk ke pengiriman, ambil dari pengiriman. Nah, kita pilih di sini dari pengiriman yang sudah kita entry tadi. Otomatis dia akan mengambil datanya dari data pengiriman pesanan. Setelah kita simpan, kita tinggal melakukan proses terakhir, yakni penerimaan penjualan. Nah, di penerimaan penjualan sama seperti sebelumnya, kita tinggal pilih pelanggannya siapa, kemudian nanti uangnya akan masuk ke kas atau ke bank. Setelah itu kita tarik. Nah, di sini ada, kalau misalkan ada beberapa invoice yang mau langsung dibayarkan, ya kita tinggal pilih aja. Tapi kalau cuma satu invoice saja yang mau dibayarkan, kita centang yang dipilih. Pembayarannya pun di Accurate bisa parsial, atau misalkan customer ingin menyicil dulu, itu juga bisa. Atau kalau misalkan customer melakukan pembayaran penuh, ya berarti kita tulis sesuai dengan nominalnya. Tinggal kita hitung nilai pembayarannya dan kita simpan. Otomatis piutang yang ada di customer akan berkurang ketika kita melakukan penyimpanan data di penerimaan penjualan. Kita lanjut ke menu selanjutnya. Di sini adalah master pelanggan. Anda bisa menambahkan data pelanggan Anda. Kalau misalkan Anda punya master dari Excel-nya,
silahkan Anda import, jadi tidak perlu input satu-satu di Accurate. Kita bisa tarik dari hasil Excelnya tadi ke dalam Accurate, namun harus dicocokkan dulu dengan Excel yang ada di Accurate Online. Kita ada penyesuaian harga jual. Kalau misalkan Anda sudah tahu harga di bulan depan akan mengalami kenaikan atau penurunan, kita bisa setting harganya dari sekarang, harga jualnya, dan nanti ketika hari H, harga jual akan berubah secara otomatis seperti itu. Kita juga ada Smart Link e-commerce. Kalau misalkan Anda memiliki toko online seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, TikTok, sampai ke Lazada, Elevenia pun juga ada. Jadi sistem yang ada di Accurate adalah ekspor import transaksi penjualan. Jadi dari toko online, transaksi penjualannya kita tarik ke dalam bentuk Excel, lalu kita masukkan ke Accurate, dan Accurate akan menghasilkan faktur penjualan dan penerimaan penjualannya secara otomatis ketika kita import Excelnya, seperti itu. Kita lanjut ke menu pembelian. Perbedaan antara penjualan dan pembelian hanya satu. Kalau penjualan hubungannya dengan customer, kalau pembelian hubungannya dengan supplier. Menu-menunya pun hampir mirip, mulai dari pesanan, penerimaan barang, stok masuk ke gudang kita, atau stok bertambah di gudang kita, kemudian timbul invoice dari supplier, dan juga ada pembayaran pembelian, yakni kita melakukan pembayaran kepada supplier, seperti itu. Di sini juga ada master pemasok. Anda bisa entry satu persatu di Accurate, atau Anda bisa tarik Excelnya. Kalau misalkan sudah memiliki Excel dari master pemasok, tinggal kita import saja nanti di Accurate, seperti itu. Selanjutnya menu persediaan. Di menu persediaan ini kita ada beberapa menu, mulai dari permintaan barang. Jadi kalau misalkan orang gudang sudah melihat stok yang ada di gudang itu menipis, maka mereka tinggal melakukan permintaan barang. Nantinya dari permintaan barang itu kita tarik ke pesanan pembelian. Kemudian ada fitur pemindahan barang jika Anda memiliki multi gudang atau memiliki lebih dari satu gudang. Di Accurate kita tidak membatasi berapa gudang yang Anda miliki. Jadi kita juga bisa melakukan pemindahan barang dari gudang satu ke gudang yang lain. Otomatis stok yang ada di gudang pertama tadi akan berkurang, sedangkan yang ada di gudang kedua akan bertambah. Ada pula fitur penyesuaian persediaan atau adjustment. Nah, adjustment di sini berfungsi untuk jika Anda sudah melakukan stok opnam dan mengetahui adanya selisih stok antara stok yang ada di gudang dengan stok yang ada di Accurate itu berbeda, maka Anda bisa melakukan penyesuaian atau adjustment di menu penyesuaian persediaan. Contohnya, kita pilih barangnya, kemudian kita tinggal memilih tipe penyesuaiannya, apakah bertambah atau berkurang. Kita harus menyesuaikan stok realnya. Jadi kita bukan menyesuaikan dengan stok yang ada di Accurate, seperti itu. Ketika kita melakukan penyimpanan penyesuaian persediaan, otomatis stok juga akan berubah sesuai dengan yang kita input. Apakah barang tersebut bertambah atau apakah barang yang tadi sudah di adjustment itu berkurang. Ada pula fitur job costing atau
fitur produksi sederhana yang ada di Accurate Online. Fitur ini berfungsi untuk mengubah atau HPP bahan baku ditambah biaya produksi nantinya akan menjadi HPP barang baru atau barang jadi seperti itu. Dan stok yang ada di bahan bakunya itu akan berkurang, kemudian stok yang ada di barang jadinya nanti akan bertambah secara otomatis. Kalau Anda melakukan pekerjaan pesanan di sini untuk menarik bahan bakunya, kemudian di sini untuk menambah biaya-biaya produksi kalau misalkan ada. Kalau tidak ada, ya berarti nanti HPP barang jadi ini diambil dari mana? Ya diambil dari HPP bahan baku itu tersebut. Seperti itu. Nah, di sini adalah proses pekerjaannya, dan untuk melakukan finishing, menjadikan barang jadi, kita masuk ke modul penyelesaian pesanan. Kita tinggal tarik saja nanti nomor pekerjaannya berapa, kemudian akan menjadi barang jadi apa, seperti itu. Otomatis Accurate akan menghitungkan HPP-nya. Nah, di sini HPP-nya akan terhitung otomatis oleh Accurate seperti itu. Kemudian kita lanjut ke menu barang dan jasa. Menu barang dan jasa ini adalah master barang dan master jasa yang Anda miliki di Accurate. Jadi kita bisa masukkan kode barang atau SKU-nya, nama barang, atau kalau misalkan ada barcode-nya tinggal Anda input aja barcode-nya, nomor barcode-nya seperti itu. Kita bisa multi satuan. Harga jual dan harga belinya pun kita bisa setting agar nanti ketika di pembelian ataupun penjualan, harga beli dan harga jualnya sudah keluar otomatis. Kalau misalkan ada perubahan harga beli dan harga jual, tinggal Anda rubah di fakturnya saja. Seperti itu. Kita bisa melihat juga mutasinya, keluar masuk barang tersebut, kemudian ada di gudang mana barang tersebut. Kalau misalkan Anda memiliki beberapa gudang seperti itu. Nah, gudang ini adalah multi gudang. Untuk satuan barang, kalau misalkan Anda memiliki lebih dari satu satuan, Anda bisa tambahkan di sini. Selanjutnya adalah modul aset tetap. Modul aset tetap ini digunakan kalau misalkan Anda ingin menghitung penyusutan aset tetap yang Anda miliki. Contohnya, mobil atau kendaraan. Di sini Anda harus mengisi informasinya terlebih dahulu. Mulai dari asetnya itu berwujud atau tidak, metode penyusutan, sampai ke akun-akunnya. Nanti larinya ke akun mana, umur aset, dan nilai dari aset tersebut. Setelah Anda melengkapi data yang ada di aset, ketika akhir bulan Anda tinggal klik proses akhir bulan yang ada di menu perusahaan, dan Accurate secara otomatis akan menghitungkan penyusutannya. Anda tidak perlu lagi menghitung penyusutannya secara manual atau melakukan jurnal balik, jurnal umum seperti itu. Setelah itu kita masuk ke modul berikutnya, yakni Smart Link Text. Kalau misalkan Anda membutuhkan atau perusahaan Anda sudah kena pajak atau PKP, dan Anda tidak mau repot-repot ekspor import
pajak keluaran ataupun pajak masukan, Anda bisa mengambil fitur Smart Link Text ini, namun ada biayanya. Tapi kalau misalkan tidak mau, Anda juga bisa melaporkannya dari SPT, PPN atau PPNBM yang ada di menu daftar laporan. Di sini Anda tinggal pilih transaksinya. Kemudian nanti kita tinggal pilih jenis dokumen dan jenis transaksinya apa. Kita ada beberapa pilihan di Accurate Online. Jenis dokumennya pun sama. Setelah itu kita tinggal unduh dan Accurate akan mengkonvers transaksi yang kita pilih tadi menjadi .csv. Nah, .csv itulah yang nantinya akan Anda upload ke aplikasi DJP untuk dilaporkan. Kita masuk ke modul berikutnya, yakni daftar laporan. Nah, di Accurate ada kurang lebih 150 laporan keuangan, mulai dari laporan neraca, laba rugi, arus kas, laba ditahan, laporan penjualan, laporan piutang, laporan hutang, laporan pembelian, sampai ke laporan persediaannya pun Accurate ada. Anda tinggal pilih aja atau memfilter laporan mana yang Anda butuhkan. Misalnya laporan laba rugi. Di laba rugi ini kita bisa lihat laporan per tahun, laba rugi per bulan, atau laporan laba rugi harian. Tinggal kita filter tanggalnya. Ini adalah contoh laporan laba rugi yang ada di Accurate Online. Anda juga bisa tracking. Contohnya, misalkan penjualan handphone, kenapa nilainya besar ya? Kita tinggal klik saja di bagian angkanya. Dia akan masuk ke rincian transaksinya. Seperti ini. Dan jika Anda mengklik lagi, dia akan masuk ke rincian fakturnya atau rincian yang lebih detailnya. Itu adalah fitur drill down yang ada di Accurate Online. Kita juga bisa modifikasi laporannya jika Anda ingin menambahkan variabel-variabel lain. Namun, penambahan variabel hanya jika variabel tersebut ada di Accurate Online. Kalau tidak ada, tidak akan bisa kita tarik variabelnya. Seperti itu. Demikian untuk fitur-fitur yang ada di Accurate Online. Jika Anda membutuhkan presentasi atau demo yang lebih lengkap, Anda bisa menghubungi saya, Ivan, di 087 759 171799, atau bisa juga masuk ke website resmi dan mencari nama saya. Demikian demo untuk Accurate Online kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.